Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafi Satria Nugraha, NIM F1D119036, Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai batuan beku, batuan piroklastik, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari cairan magma yang mengalami proses pembekuan. Magma adalah cairan atau larutan silikat pijar yang terbentuk secara alamiah bersuhu sekitar 9.000 sampai 12.000 derajat Celcius yang terdapat di dalam kerak bumi bagian bawah atau selubung bumi bagian atas. Magma akan berubah menjadi magma yang bersifat lain melalui proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, hibridasi, yaitu proses pembentukan magma baru karena pencampuran dua magma yang mengalami pencampuran dua magma yang berlainan jenisnya. Yang kedua, sintesis, yaitu proses pembentukan magma baru karena proses asimilasi dengan batuan samping. Yang ketiga, anateksis, yaitu proses pembentukan magma karena peleburan magma pada kedalaman yang sangat dalam atau yang sangat besar. Baiklah, berdasarkan tempat terbentuknya batuan beku terbagi menjadi dua, yaitu batuan beku ekstrusif dan batuan beku intrusif. Yang pertama, batuan beku ekstrusif, yaitu batuan beku ekstrusif terbentuk karena proses ekstrusi magma, yaitu proses menerobosnya magma dari kerak bumi melalui celah-celah kerak bumi sehingga melalui celah-celah kerak bumi atau melewati celah-celah kerak bumi sehingga magma sampai ke permukaan bumi. Contohnya batuan andesit. Yang kedua, batuan beku intrusif, yaitu batuan beku yang terbentuk karena proses intrusi magma, yaitu proses menerobosnya magma melalui celah-celah kerak bumi, tetapi magma tersebut tidak sampai ke permukaan bumi. Contohnya batu granit. Berdasarkan tempat pembentukannya saat siklus berlangsung, batuan beku dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, batuan beku dalam atau flutonik, yaitu batuan beku di mana saat siklus berlangsung tempat pembekuannya berada jauh di dalam permukaan bumi. Yang kedua, batuan beku korok atau hipabisal, yaitu batuan beku di mana proses pembekuannya berada dekat dengan lapisan kerak bumi. Yang ketiga, batuan beku luar atau vulkanik, yaitu batuan beku di mana tempat pembekuannya berada di permukaan bumi. Prosesnya sangat cepat sehingga dapat terbentuk kristal. Batuan beku memiliki tekstur. Tekstur umumnya ditentukan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, kristalinitas dibagi menjadi 3 kelas derajat kristalisasi, yaitu yang satu, holokristalin, yaitu batuan beku di mana semuanya tersusun oleh kristal. Yang kedua, hipokristalin, yaitu batuan beku di mana sebagiannya tersusun oleh massa kristal
dan sebagiannya tersusun oleh massa gelas. Yang tiga, holohialin, yaitu batuan beku di mana semuanya tersusun oleh massa gelas. Yang kedua, granualitas, yaitu besar butir batuan beku terbagi menjadi dua, yaitu fanerik dan afanitik. Fanerik yaitu besar kristal dilihat secara mata biasa, sedangkan afanitik besar kristalnya dilihat dengan bantuan mikroskop. Yang ketiga, bentuk kristal dibagi menjadi tiga, euhedral, anhedral, dan subhedral. Euhedral yaitu apabila batas dari mineral adalah bentuk asli dari batuan kristal. Subhedral yaitu sebagian batas kristalnya sudah tidak terlihat lagi, sedangkan anhedral yaitu mineral sudah tidak mempunyai bidang kristal aslinya. Yang keempat, hubungan antar kristal terbagi menjadi dua, equigranular dan inequigranular. Equigranular yaitu apabila secara relatif ukuran kristalnya yang membentuk batuan berukuran sama besar, sedangkan inequigranular yaitu apabila ukuran butir kristalnya sebagai pembentuk batuan tidak sama besar. Baiklah, pada penjelasan kedua saya akan menjelaskan mengenai batuan piroklastik. Batuan piroklastik yaitu batuan yang susunannya disusun oleh material hasil dari letusan gunung berapi akibat adanya gaya endogen. Batuan piroklastik terbentuk dari hasil letusan gunung berapi yang memiliki material asalnya yang berbeda, lalu terendapkan sebelum mengalami suatu proses transportasi oleh media air. Mineral penyusun batuan piroklastik sama dengan mineral penyusun batuan beku yang dibedakan oleh butirnya, di mana butir tersebut adalah batuan piroklastik itu sendiri. Batuan piroklastik diklasifikasikan berdasarkan ukuran butir menjadi tiga, yaitu debu atau tufa, lapili, dan blok atau bom. Tekstur pada batuan piroklastik yang harus dipelajari dalam pendeskripsiannya meliputi ukuran butir, bentuk butir, dan kompaksinya. Tufa, ukuran butir yang halus, merupakan sesuatu identik dengan tufa yang menunjukkan adanya fragmen kristal ataupun mineral pada kandungan batuan tersebut. Penjelasan yang ketiga mengenai batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan hasil pelapukan kimiawi dan mekanik, terdiri 5% dari gerak bumi dan kira-kira 75% di permukaan bumi. Batuan sedimen menyimpan rekaman bukti lingkungan masa lampau berkenaan dengan proses sedimentasi dan sering mengandung fosil. Batuan sedimen terbentuk pada siklus mengalami pelapukan, pengikisan, dan pengendapan karena pengaruh cuaca, kemudian diangkut oleh tenaga alam seperti air, angin, atau gletser, dan diendapkan di tempat yang lebih rendah, maka akan terbentuk batuan sedimen. Batuan sedimen penting untuk alasan ekonomi, sebab batuan sedimen mengandung batu bara, minyak dan gas bumi, berbagai logam, dan ahli geologi menggunakannya untuk menuntut sejarah bumi. Jenis-jenis batuan sedimen ada dua jenis, diantaranya yang pertama, batuan sedimen kimiawi, yaitu sedimen yang berasal dari kristalisasi ion-ion yang awalnya
berada dalam larutan. Contohnya batuan gamping. Dalam batuan sedimen kimiawi ada dua proses, yaitu proses inorganik dan proses organik. Yang kedua, batuan sedimen detristal, yaitu sedimen yang berasal dari akumulasi material yang tertransport sebagai partikel padat. Contohnya batu pasir. Batuan sedimen ada dua jenis secara media transportasinya. Yang pertama, batuan sedimen klastik, yaitu batuan sedimen yang mengalami transportasi. Yang kedua, batuan sedimen non-klastik, yaitu batuan sedimen yang tidak mengalami transportasi. Perbedaan yang paling jelas antara klastik dan non-klastik adalah klastik memiliki ukuran butir, sedangkan non-klastik tidak memiliki ukuran butir. Batuan sedimen yang tadinya non-klastik dapat menjadi batuan sedimen klastik apabila mengalami proses pelapukan dan proses transportasi. Penjelasan yang terakhir yaitu mengenai batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang berasal dari batuan induk yang lain, dapat berupa batuan beku, sedimen, maupun batuan metamorf sendiri yang telah mengalami proses atau ubahan mineralogi, tekstur, maupun struktur akibat pengaruh temperatur dan tekanan yang tinggi. Perubahan terjadi dari hasil rekristalisasi yang mengakibatkan terbentuknya kristal dan tekstur baru pada batuan. Perubahan tekstur dan mineralogi pada batuan terkait dengan perubahan suhu dan tekanan serta interaksi fluida yang mempengaruhinya. Semua perubahan terjadi dalam keadaan padat bersuhu sekitar antara minus 100 derajat Celcius sampai minus 800 derajat Celcius. Derajat metamorfisme mengacu pada kondisi terutama suhu. Tipe-tipe batuan metamorf berdasarkan faktor yang mempengaruhinya terbagi menjadi 3, di antaranya batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan batuan metamorf regional. Jenis batuan metamorf berdasarkan penyebarannya ada 2 tipe utama metamorfosisme pada wilayah bertektonik aktif, di antaranya metamorfosisme kontak dan metamorfosisme regional. Batuan metamorf memiliki struktur yaitu foliasi dan non-foliasi. Foliasi adalah struktur batuan metamorf yang menunjukkan adanya kesan perlapisan yang sebenarnya merupakan adanya penjajaran mineral. Sedangkan non-foliasi yaitu struktur batuan metamorf yang dicirikan dengan tidak didapatkannya adanya penjajaran mineral. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai batuan beku, batuan piroklastik, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Apabila ada kata yang salah dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.